penanganan masalah menjadi salah satu isu krusial yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dari penumpukan sampah yang tidak terkendali semakin menjadi perhatian serius bagi para pakar dan pemerintah. Perlu adanya upaya kolektif untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh sampah ini. Plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami ataupun sendirinya. Dilansir dari internet yang kami telusuri, Indonesia merupakan penghasil sampah laut terbesar kedua di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Nasanuddin yang dilakukan di Pasar Pautere, Makassar, menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16.379.000 per bulan dari produksi 48 ton sampah plastik. Ada beberapa dampak negatif akibat sampah jika tidak ditangani secara serius oleh berbagai pihak, yaitu 1. Menyebabkan kerusakan ekologis. 2. Paling umum saat ini dan sering terjadi, yaitu menyebarkan penyakit. 3. Seperti yang sudah sangat diperhatikan di kota maupun daerah kampung tentang sampah, yaitu menyebabkan banjir. 4. Dan yang sangat membuat sampah ini sangat disegani juga membuat risih orang lain adalah menyebabkan bau yang tidak sedap dalam seperti busuk. 5. Merusak keindahan area sekitar (area yang banyak sampah). Sampah telah memberikan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah mengancam keberlanjutan ekosistem alami dan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah sampah plastik menjadi ancaman utama terhadap lautan. Solusi mengatasi tentang sampah ini masih menjadi ironi dan masih menjadi pandangan yang disepelekan oleh sebagian masyarakat. Tentulah kunci untuk meminimalisir sampah yang ada di sekitar kita, yang utama itu adalah soal kesadaran diri masing-masing. Solusi dan cara yang mungkin kita bisa lakukan yaitu 1. Membawa kantong belanja sendiri yang sifatnya bukan dari bahan plastik. 2. Membawa botol minum sendiri, contoh seperti tumbler dan sejenisnya. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. 4. Hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Dan yang terakhir, daur ulang sampah plastik. Dan masih banyak cara yang kita bisa dan mampu untuk mengurangi sampah yang ada di negara bahkan bumi kita. Sekarang kita lemparkan ke rekan satu tim saya, yaitu Raflan, yang akan menanyakan secara langsung tentang lingkungan sampah kepada masyarakat sekitar. Dan untuk Raflan, kami persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya yang ada di studio, yaitu Ilham. Sekarang saya sudah ada di lokasi, yaitu di Citayam, Bojonggede, Bogor, dan akan menanyakan tentang lingkungan sampah kepada masyarakat sekitar. Karena sampah di sini lumayan beredar di kalangan masyarakat. Akan mewawancarai warga sekitar tentang lingkungan sampah, dampak yang diakibatkan dari sampah. Mari ikuti dan kita akan cari warga sekitar. Nah, di sini kita sedang bersama saudara siapa? Saya Fahri Ibrahim Maulana. Nah, di sini kita akan menanyakan tentang dampak masalah sampah yang ada di lingkungan Citayam ini ya, saudara Fahri. Kira-kira berapa persen penimbunan sampah yang sudah ada di daerah sini? Kayaknya sih sekitar 70%. Dari sekian banyaknya penimbunan sampah tersebut, apa masalah yang sudah banyak terjadi dari dampak penimbunan sampah? Kayak penularan penyakit kayaknya makin banyak nih. Terus sama menimbulkan bau tidak sedap. Oh, berarti gara-gara sampah itu penyakit jadi lebih gampang tertular ya? Iya. Nah, dari gara-gara penyakit juga, apakah ada yang sudah sampai meninggal gara-gara sampah tersebut? Nggak mungkin lah. Mungkin meninggal ya? Oh ya udah. Ada pendapat gak sih tentang sampah supaya berkurangnya sampah di lingkungan sekitar? Kerja bakti gotong royong gitu, bersihin sungai kayaknya sih. Tapi kalau untuk warganya harus punya sadar diri gak supaya tidak membuang sampah sembarangan? Kayaknya iyalah, pastilah. Berarti harus sadar diri ya warganya. Iya. Oke, baik. Jadi itu dari jawaban saudara Fahri tentang lingkungan sampah yang ada di sekitar Citayam ini.
Sekarang kita akan lanjut mencari warga ke wawancara kedua dan kita akan mempertanyakan kepada warga sekitar juga tentang pendapat lingkungan sampah yang ada di sekitar sini. Sekarang kita lanjut kepada warga kedua. Kita sudah bersama warga kedua di sini. Permisi, Ya, dengan saudara siapa? dengan saudara Syafran. Nah, jadi di sini kita akan mengadakan wawancara tentang lingkungan sampah yang ada di sekitar lingkungan sini ya. Tadi sih kita sudah mempertanyakan wawancara pertama dari warga sekitar juga. Jadi sekarang saya hanya meminta pendapat ya kepada saudara Sapran. Apa sih pendapat yang harus dilakukan para warga sekitar supaya tidak adanya penimbunan sampah yang sudah terlalu banyak ini? Menurut saya sih ya nggak usah buang sampah sembarangan. Terus setiap rumah itu punya tong sampah satu agar tidak buang sampah sembarangan. Seharusnya sih warga juga punya kesadaran diri supaya tidak buang sampah sembarangan. Terus menurut saya itu orang yang mau bakar sampah itu sebaiknya ditanam aja, Pak. Ditanam aja ya. Mungkin intinya tuh berarti warga sekitar harus punya kesadaran diri masing-masing ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih saudara Sapran sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Jadi itu sesi wawancara kita hari ini. Dan terima kasih kepada kerabat saya yang ada di studio yaitu Ilham. Mungkin cukup sekian berita di lingkungan Citayam Bojonggede Bogor ini. Dan sisanya kita akan lempar kepada teman saya yang Ilham sana. Terima kasih. Dah gitu aja. Terima kasih untuk rekan saya Raflan yang sudah mewawancarai masyarakat sekitar. Sekian berita hari ini tentang lingkungan sampah. Saya Ilham Derhamba, pamit undur diri. Sampai jumpa di waktu berikutnya.